Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat horor semua? Semoga sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan sebuah kisah yang menyeramkan tentang warung kopi yang tak pernah sepi, tapi ternyata menyimpan rahasia pesugihan berdarah. Dan ini adalah ceritanya. Namaku Arman, seorang supir truk lintas kota. Hidupku selalu berada di atas roda, berpindah dari satu kota ke kota lain, menempuh perjalanan panjang yang seringkali melewati jalan sunyi di malam hari. Ada satu jalur yang tak pernah bisa kulupakan, jalur sempit berliku di desa bernama Karya Mukti. Jalannya sepi, gelap, hanya sesekali ditemani cahaya lampu rumah penduduk yang jaraknya berjauhan. Setiap kali melewati jalur itu, entah mengapa aku selalu merasa seperti diawasi. Udara di sana lebih dingin daripada tempat lain, dan pohon-pohon besar yang tumbuh di sepanjang jalan seperti menyimpan sesuatu yang tak terlihat mata. Namun di tengah kesunyian jalur itu, ada satu hal yang selalu menjadi pelipur rasa kantukku, yaitu sebuah warung kopi kecil di tepi jalan. Warung itu terlihat sederhana, hanya berupa bangunan kayu dengan dinding papan dan atap seng yang berkarat. Dari kejauhan, warung itu tampak biasa saja, tapi begitu mendekat, ada sesuatu yang berbeda. Lampu bohlam kuning yang menggantung di depannya selalu menyala terang, seolah tak pernah padam. Bahkan ketika listrik di desa lain sering mati, dan anehnya, warung itu tak pernah sepi. Aku masih ingat pertama kali singgah di sana, sekitar 3 bulan lalu. Malam itu, hujan turun deras, jalanan licin. Tubuhku lelah dan mataku hampir tak kuat lagi terbuka. Aku mencari tempat untuk sekedar beristirahat, lalu mataku menangkap cahaya bohlam kuning itu. Warungnya penuh orang, padahal jam sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku parkirkan truk di pinggir jalan, masuk ke dalam, dan disambut aroma kopi yang begitu pekat. Pemilik warung itu bernama Pak Ramli, seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun. Senyumnya ramah, tutur katanya halus dan tangannya ceketan menyeduh kopi untuk setiap pelanggan. Sekilas, ia tampak seperti pemilik warung pada umumnya. Namun entah kenapa, setiap kali aku menatap matanya, ada sesuatu yang dingin, seolah ia menyimpan rahasia yang tak boleh diketahui orang lain. Kopi buatan Pak Ramli memang berbeda. Rasanya nikmat, aromanya kuat, tapi ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Bukan pahit atau manisnya, melainkan aroma samar yang bercampur di dalamnya. Seperti bau anyir darah yang halus, hanya sesekali tercium, namun cukup membuat tenggorokanku tercekat. Malam itu aku kembali singgah di warung itu. Trukku baru saja melewati tanjakan panjang dan rasa kantuk sudah mulai menyerang. Warung itu seperti magnet yang memanggilku. Aku duduk di bangku kayu dekat jendela, memesan segelas kopi hitam, lalu memperhatikan sekeliling. Warung itu penuh, namun suasananya aneh. Para pengunjung duduk diam, wajah mereka pucat. Mata mereka kosong seperti orang yang sedang linglung. Tidak ada canda, tidak ada obrolan riuh, hanya suara sendok beradu dengan gelas dan desahan nafas lelah. Pak Ramli datang membawa pesananku. Kopi hitam itu mengepul, aromanya menebar ke seluruh ruangan. Aku menyeruput perlahan, mencoba mengabaikan rasa tak nyaman yang muncul. Namun tiba-tiba aku merasa ada yang memperhatikanku dari meja sebelah. Ketika aku toleh kepala, kulihat seorang kakek tua duduk sendirian. Rambutnya putih kusut, kulitnya keriput, bajunya lusuh, dan matanya menatapku dengan pandangan tajam. Aku sempat tersenyum sopan, namun kakek itu justru mendekatkan wajahnya dan berbisik lirih ke telingaku. "Jangan sering kesini, nak. Kopi ini bukan sekedar kopi." Aku langsung menoleh, terkejut.
Namun seketika bulu kuduku berdiri. Kursi di sebelahku kosong, tidak ada siapapun. Gelas kopi yang tadi kulihat di meja sebelah pun sudah lenyap. Seolah kakek itu tidak pernah ada. Aku menelan ludah. Dadaku berdebar kencang. Dengan suara bergetar, aku bertanya kepada Pak Ramli ketika ia lewat di dekatku. "Pak, tadi ada kakek tua duduk di sini. Siapa dia?" Wajah Pak Ramli seketika berubah. Senyumnya hilang, berganti ketegangan yang jelas terlihat. Ia berhenti sejenak lalu menjawab dengan nada datar. "Ah, mungkin kau salah lihat. Di sini cuma ada kau sejak tadi." Aku tercekat. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas melihat kakek itu, bahkan mendengar bisikannya. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin aku terlalu lelah sehingga berhalusinasi. Aku membayar kopi itu dengan tangan gemetar lalu beranjak pergi. Namun, perjalanan malam itu terasa berbeda. Jalanan yang biasa sunyi kini seperti dipenuhi bisikan. Dari dalam kabin trukku, telingaku mendengar suara lirih yang berulang-ulang, suara yang sama seperti kakek tadi. Setiap tegukan, ada jiwa yang ikut terkuras. Aku menyalakan radio untuk mengusir ketakutan, namun suara itu tetap terdengar, samar, seperti berasal dari dalam pikiranku. Tanganku dingin, keringat membasahi pelipis. Aku mempercepat laju truk berharap segera keluar dari jalur itu. Ketika aku melewati tikungan tajam, mataku tiba-tiba menangkap sesuatu di kaca spion. Bayangan seorang kakek tua dengan mata kosong duduk di kursi belakang kabin. Aku spontan menoleh ke belakang dan kursi itu kosong. Namun ketika mataku kembali ke kaca spion, sosok itu masih ada. Menatapku dengan tatapan kosong yang membuat darahku serasa berhenti mengalir. Aku hampir kehilangan kendali atas setir. Dengan tubuh gemetar, aku membaca doa pelan-pelan, berharap apapun itu segera hilang. Sosok itu akhirnya lenyap perlahan. Namun, perasaan tidak enak terus menghantui sampai aku tiba di kota berikutnya. Malam itu aku tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan kakek itu muncul. Suaranya terngiang-ngiang di telingaku, mengulang-ulang kalimat yang sama. Setiap tegukan, ada jiwa yang ikut terkuras. Keesokan harinya aku mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya halusinasi akibat lelah. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu apa yang kulihat itu nyata. Dan semakin kupikirkan, semakin aku merasa bahwa warung kopi itu bukan warung biasa. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tidak terlihat, namun begitu nyata menempel pada setiap cangkir kopi yang disajikan. Sejak malam itu, rasa penasaran sekaligus rasa takut terus mengganggu pikiranku. Aku ingin tahu siapa sebenarnya kakek tua itu. Apa maksud dari bisikannya dan kenapa hanya aku yang melihatnya? Namun pada saat yang sama, aku juga takut kalau semua jawabannya justru akan membawaku pada sesuatu yang lebih gelap dan menyeramkan. Dan malam berikutnya ketika aku kembali melewati jalur Karya Mukti, tanpa sadar mataku kembali menoleh ke warung itu. Lampu kuningnya masih menyala. Pengunjungnya masih ramai dan aroma kopi pekat itu seolah memanggilku. Aku tahu seharusnya terus melaju dan tidak berhenti, tapi entah kenapa kakiku terasa berat menginjak pedal gas. Warung itu seperti magnet yang menarikku dan sebelum aku sadar, trukku sudah berhenti di depan warung dan aku melangkah masuk untuk kedua kalinya. Namun aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu sebenarnya aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi singgah di warung kopi itu. Namun rasa kantuk yang mendera dan rasa penasaran yang sejak semalam menghantui kepalaku membuat langkahku kembali berhenti di depan warung. Lampu
Lampu bohlam kuningnya masih menyala sama seperti sebelumnya. Cahayanya seolah memanggilku masuk. Hati kecilku ingin segera melanjutkan perjalanan, tapi entah kenapa kakiku lebih patuh pada bisikan halus yang tak kasat mata. Trukku kembali kuparkirkan di sisi jalan dan aku melangkah masuk ke dalam warung itu. Suasana malam itu jauh lebih aneh dibandingkan sebelumnya. Warung penuh, namun wajah para pengunjung benar-benar pucat, lebih pucat dari yang pernah kulihat sebelumnya. Kulit mereka seolah kehilangan warna, mata mereka kosong, bibir mereka kering, dan gerak-gerik mereka lamban seperti orang yang tidak punya lagi tenaga. Anehnya, meski terlihat lemah, tangan mereka tetap berulang kali mengangkat cangkir kopi, meneguknya dengan lahap. Seolah kopi itu satu-satunya hal yang membuat mereka bertahan. Aku duduk di pojok ruangan berusaha tidak mencolok sambil menatap satu persatu wajah pengunjung. Ada seorang bapak tua yang terus gemetar namun tetap menyeruput kopi. Seseorang pemuda yang matanya merah dan nyaris tidak bisa berdiri, serta seorang ibu yang sesekali tersenyum tipis meski pandangannya kosong. Aku bergidik. Suasana warung itu semakin lama semakin terasa seperti rumah sakit jiwa ketimbang warung kopi biasa. Tak lama, seseorang duduk di sampingku. Aku menoleh dan ternyata aku mengenalnya. Dia adalah Yusuf, pemuda kuli angkut yang sering kulihat di pasar kota. Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipisnya dan matanya gelisah seolah takut pada sesuatu. Dengan suara lirih ia berbisik padaku, "Bang Arman, hati-hati. Warung ini bukan warung biasa." Aku langsung merinding, suaranya begitu rendah seolah takut didengar orang lain. Aku menatapnya lekat-lekat mencoba memastikan maksud ucapannya. Yusuf menundukkan kepala lalu melanjutkan dengan suara bergetar. Katanya, Pak Ramli pernah melakukan pesugihan. Kopi ini bukan kopi biasa. Kopinya dicampur dengan sesuatu. Darah korban. Aku tercekat seakan lidahku keluh mendengar penjelasan itu. Yusuf memandang ke arah meja bar tempat Pak Ramli sedang menyeduh kopi. Lalu kembali menatapku dengan tatapan penuh kecemasan. Setiap bulan purnama, lanjutnya, selalu ada orang yang hilang di desa ini. Tidak pernah kembali, tidak pernah ditemukan mayatnya. Dan orang terakhir yang hilang, katanya seorang ibu hamil. Sejak itu, warung ini semakin ramai. Semakin banyak orang datang, semakin banyak orang ketagihan. Aku menelan ludah. Kata-katanya menusuk seperti pisau dingin yang menancap di dadaku. Pikiranku langsung teringat pada kakek misterius yang pernah berbisik kepadaku malam sebelumnya. Semua potongan cerita mulai tersambung. Bisikan itu, aroma anyir darah di kopi, wajah pucat para pengunjung, semuanya masuk akal jika memang benar ada darah yang dicampurkan dalam setiap cangkir kopi. Aku memandang ke arah gelas kopi di tanganku. Cairan hitam pekat itu mengepul pelan, dan untuk pertama kalinya aku merasa jijik. Tanganku gemetar ketika mencoba meletakkannya kembali ke meja. Namun tiba-tiba sesuatu di permukaan kopi itu membuatku terhenti. Aku melihat wajahku sendiri terpantul samar di permukaan kopi itu. Tapi bukan wajah biasa, wajahku terlihat pucat, mataku kosong seperti wajah para pengunjung lainnya. Jantungku berdegup kencang dan yang lebih mengerikan lagi, di belakang wajahku terlihat bayangan seorang wanita berambut panjang. Matanya menatap tajam dan perutnya buncit seperti sedang hamil tua. Aku spontan menoleh ke belakang, tapi kursi di sana kosong, tidak ada siapapun. Namun ketika pandanganku kembali ke arah kopi, bayangan wanita itu masih ada, menatapku dengan sorot mata penuh dendam. Tiba-tiba gelas kopi itu berguncang sendiri di tanganku, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam cairan. Aku hampir menjatuhkan gelas itu karena kaget. Yusuf yang duduk di sampingku langsung menepuk bahuku dengan wajah panik. "Bang, jangan diminum, taruh saja."
Jangan sampai kau teguk setetes pun. Aku dengan cepat meletakkan gelas itu ke meja. Namun rasa ngeri belum hilang. Cairan kopi itu terus bergetar meski aku sudah tidak menyentuhnya. Dan sesaat kemudian, dari dalam cairan itu muncul gelembung-gelembung kecil seperti air mendidih. Aroma kopi yang tadinya harum kini berubah, menyebarkan bau amis yang menusuk hidung, mirip bau darah segar. Aku hampir muntah. Yusuf menunduk menutup wajahnya dengan tangan, seperti takut melihat apa yang ada di depan kami. Sementara itu Pak Ramli dari kejauhan menoleh sebentar. Matanya menatap kami tajam, lalu tersenyum samar, seolah mengetahui apa yang sedang terjadi. Aku ingin pergi dari sana, namun tubuhku seolah tak bisa bergerak. Mataku terpaku pada gelas kopi itu yang kini benar-benar bergolak. Seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Dan dalam hitungan detik, aku melihat samar wajah hamil wanita itu muncul dari permukaan kopi. Bibirnya bergerak, seolah sedang berbisik. Aku tidak bisa mendengar jelas apa yang ia ucapkan, tapi dari gerakan bibirnya aku bisa menebak. Tolong aku. Tiba-tiba bohlam warung berkedip-kedip. Suasana berubah kacau. Para pengunjung yang tadinya duduk diam kini mengangkat kepala bersamaan, menatap kosong ke arahku. Satu persatu bibir mereka tersenyum kaku, senyum yang tidak wajar, seolah bukan senyum manusia. Aku merinding dari ujung kaki hingga kepala. Yusuf menggenggam lenganku erat, suaranya parau penuh ketakutan. Bang, kita harus pergi, sekarang juga. Namun sebelum aku bangkit, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Gelas kopi di meja meletus pelan. Cairan tumpah ke meja, namun tumpahan itu bukan sekedar cairan hitam. Warnanya merah pekat, kental, dan baunya menusuk hidung. Bau darah segar yang baru keluar dari tubuh manusia. Aku langsung berdiri dengan tubuh gemetar. Semua pengunjung warung menatapku tanpa berkedip. Suasana berubah mencekam. Lalu, di tengah keheningan itu, suara tangisan lirih terdengar. Tangisan seorang wanita, tangisan yang datang entah dari mana, namun begitu jelas terdengar di telingaku. Aku menoleh ke segala arah mencari sumber suara itu dan tiba-tiba aku melihatnya. Di sudut ruangan, di dekat pintu belakang warung, berdiri sosok wanita hamil dengan rambut panjang menutupi wajah. Perutnya besar, bajunya lusuh penuh noda darah, dan tangannya gemetar menunjuk ke arahku. Aku terpaku, nafasku tercekat. Yusuf langsung menutup wajahnya, tidak berani menatap. Sosok wanita itu perlahan berjalan ke arah kami. Langkahnya berat. Setiap langkah meninggalkan bekas noda merah di lantai kayu warung. Aku ingin lari, tapi tubuhku kaku. Wanita itu terus semakin mendekat, tangisannya semakin keras, hingga akhirnya wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya bohlam. Wajahnya pucat, matanya kosong penuh darah, bibirnya sobek hingga ke pipi, dan dari mulutnya keluar suara parau yang membuat semua bulu kudukku berdiri. Setiap tegukan, ada jiwa yang ikut terkuras. Aku langsung terduduk lemas. Yusuf menjerit pelan sambil berlari keluar warung. Aku ingin mengikutinya, tapi sosok wanita itu sudah terlalu dekat. Tangannya yang dingin dan penuh darah terulur ke arah wajahku. Matanya menatapku tajam, seolah ingin menanamkan sesuatu dalam diriku. Dan tepat ketika jarinya hampir menyentuh kulitku, lampu warung padam, gelap total. Hanya tersisa suara tangisan pilu yang menggema di seluruh ruangan. Aku berusaha meraba jalan keluar dengan panik. Suara kursi berjatuhan terdengar, aroma amis makin kuat, dan tangisan itu berubah menjadi jeritan yang membuat telingaku sakit. Saat aku akhirnya berhasil membuka pintu warung dan melangkah keluar, udara malam menyambutku dengan hawa dingin yang menusuk. Aku menoleh ke belakang, namun yang kulihat membuat darahku membeku.
Warung itu masih ada, tapi jendela-jendelanya dipenuhi wajah-wajah pucat para pengunjung yang tadi ada di dalam. Mereka semua menatap ke arahku dengan mata kosong, senyum kaku di bibir, dan di belakang mereka terlihat jelas sosok wanita hamil tadi berdiri dengan tangan terjulur, seolah mengisyaratkan bahwa aku tidak akan bisa lepas darinya. Aku terhuyung ke arah truk, tubuhku gemetar hebat, dan sebelum aku sempat masuk ke dalam kabin, suara lirih kembali terdengar. Suara yang sama seperti bisikan kakek itu. Kau sudah menekuknya, kau tak akan bisa lari. Jiwa itu sudah menandaimu. Aku menoleh ke segala arah, namun tidak ada siapapun. Jalanan sepi, hanya angin malam yang berhembus dingin. Namun aku tahu, sejak malam itu, aku sudah menjadi bagian dari sesuatu yang tidak bisa lagi kuabaikan. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang haus, sesuatu yang telah menempel di tubuhku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar yakin aku sudah terjebak dalam lingkaran kutukan yang tak bisa kuhindari. Namaku Arman. Sejak malam itu, aku sudah tidak bisa tidur tenang. Setiap kali memejamkan mata, wajah wanita hamil itu muncul dalam mimpi. Namanya Sari. Aku mendengar jelas ia berbisik lirih di antara tangisannya. Bibirnya pucat, matanya kosong, seolah hidup dan mati sudah bercampur dalam dirinya. Ia hanya mengucapkan satu kalimat yang terus mengganggu pikiranku. Tolong, balaskan dendamku. Kalimat itu menusuk ke kepalaku, membuat tubuhku bergetar. Yang lebih mengerikan, saat aku terbangun, bajuku basah dan lengket. Ketika aku sentuh, bukan keringat yang menempel, melainkan cairan merah pekat. Aku menatap tanganku dengan panik. Darah, baunya anyir menyengat hidungku. Aku segera berlari ke kamar mandi, membuka keran, dan membasuh tubuhku berkali-kali. Air mengalir deras, namun rasa lengket dan bau itu seakan tidak mau hilang. Malam itu aku tidak lagi berani tidur, hanya duduk di kursi, menatap kosong ke arah jendela, mencoba menenangkan diri. Besoknya aku memberanikan diri kembali ke jalur desa Karyamukti. Namun kali ini aku tidak langsung masuk ke warung. Aku berdiri di balik pepohonan, mengintip dari jauh. Warung itu tampak berbeda. Tidak seramai biasanya, bahkan tampak sepi. Lampu bohlamnya menggantung redup, seperti nyala lilin yang hampir padam. Tidak ada suara gelas beradu, tidak ada tawa pengunjung, tapi di balik kesunyian itu, telingaku menangkap sesuatu. Suara rintihan, lirih, pelan, seperti tangisan seorang wanita. Aku menahan nafas, mendekat sedikit, menempelkan telingaku pada batang pohon, seakan pohon itu bisa jadi penutup tubuhku dari pandangan orang dalam. Lalu mataku menangkap sosok Pak Ramli. Ia berdiri di depan tungku, tubuhnya membungkuk, tangannya memegang sebuah botol kecil berisi cairan merah. Dengan perlahan, ia meneteskan cairan itu ke dalam teko kopi yang mengepul panas. Cairan merah itu menetes, bercampur dengan kopi hitam yang bergolak. Aku bisa mencium aroma anyir meski jaraknya jauh. Tubuhku langsung merinding. Aku melihat bibir Pak Ramli bergerak seperti berdoa atau mengelafalkan sesuatu. Tapi semakin kupelototi, semakin jelas bahwa itu bukan doa. Suara lirih terdengar dari dalam tanah, dari bawah warung itu. Suara yang bukan berasal dari tenggorokan manusia. Setiap darah yang kau serahkan akan kubayar dengan rezeki, tapi jangan pernah berhenti. Aku tercekat, jantungku berdegup kencang. Jadi benar, warung kopi itu bukan warung biasa. Ada sesuatu yang bersemayam di bawahnya, sesuatu yang haus darah dan menjanjikan imbalan berupa kesuksesan. Tubuhku gemetar, tapi mataku tak bisa lepas dari pemandangan itu.
Aku melihat Pak Ramli mengangkat teko, menuangkan kopi ke dalam gelas. Uap hitam mengepul dari gelas itu. Bukan uap biasa, melainkan seperti asap pekat yang membentuk wajah samar seorang wanita. Aku teringat wajah Sari dalam mimpiku, dan benar saja wajah itu semakin jelas terlihat di permukaan kopi. Pucat, matanya kosong, bibirnya bergetar, menahan jerit. Aku ingin segera berlari, namun kakiku terasa berat. Di tengah rasa takut itu, aku mendengar langkah mendekat dari belakang. Degup jantungku semakin keras. Aku menoleh perlahan dan hampir berteriak saat melihatnya. Yusuf berdiri tepat di belakangku. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. "Bang Arman, jangan lama-lama di sini. Kalau kau ketahuan, kau bisa jadi tumbal berikutnya." Aku menahan teriakan, menutup mulutku sendiri. Yusuf menarik tanganku menjauh dari pohon. Kami berlari tergesa menembus kegelapan. Nafasku terengah-engah saat akhirnya kami berhenti di tepi sawah. Aku menatap Yusuf dengan penuh pertanyaan. "Kau tahu semua ini, Yusuf? Sejak kapan?" tanyaku dengan suara bergetar. Yusuf mengusap wajahnya, suaranya parau. "Aku pernah bekerja membantu Pak Ramli. Malam-malam aku sering disuruh membuang sisa kopi ke sungai. Tapi bukan kopi biasa yang aku buang. Di dasar teko selalu ada gumpalan merah, seperti darah yang mengering. Aku tidak tahan, akhirnya aku berhenti. Tapi sejak itu, aku sering dihantui oleh bayangan seseorang, wanita hamil. Ia selalu datang dalam mimpi, memohon agar aku membuka mulut. Tapi aku terlalu takut. Aku terdiam. Rasa takut bercampur marah menguasai dadaku. Jadi bukan hanya aku yang diganggu arwah wanita itu. Yusuf pun mengalami hal yang sama. Berarti arwah itu memang benar-benar ada, bukan sekedar mimpi buruk atau halusinasi. Kami sama-sama menatap ke arah warung dari jauh. Lampunya kini padam, suasananya gelap gulita. Namun tiba-tiba, samar terdengar suara tangisan bayi dari arah warung itu. Tangisan yang membuat bulu kuduku berdiri. Yusuf langsung menggenggam lenganku erat-erat. "Bang Arman, kau dengar itu?" tanyanya dengan suara tercekat. Aku hanya bisa mengangguk. Tangisan bayi itu semakin keras, semakin jelas, lalu menendak berhenti. Hening, sunyi. Malam seolah menelan suara itu. Tapi tiba-tiba, dari kegelapan warung muncul cahaya merah samar. Cahaya itu tidak seperti api, melainkan seperti bara yang membara dari dalam tanah. Dari cahaya itu aku melihat bayangan samar seorang wanita dengan perut buncit berdiri di depan warung. Rambutnya panjang terurai, wajahnya tidak terlihat jelas, namun tubuhnya bergetar seperti menahan amarah. Ia menunjuk ke arahku, tepat ke arahku. Aku dan Yusuf langsung tersentak mundur. Nafasku memburu, tubuhku seakan terkunci tidak bisa bergerak. Suara lirih terdengar lagi. Kali ini jelas berasal dari wanita itu. "Kau yang kupilih, balaskan dendamku." Darahku serasa berhenti mengalir. Aku ingin lari, tapi kaki ini tertahan. Yusuf berteriak memanggilku, menarik lenganku dengan paksa. Akhirnya tubuhku terlepas, dan kami berlari sekuat tenaga, meninggalkan tempat itu. Namun, saat aku menoleh untuk terakhir kalinya, aku melihat warung kopi itu sudah berubah. Bukan lagi warung berdinding kayu sederhana, melainkan seperti gubuk hitam yang terbuat dari arang, dikelilingi asap pekat. Dari dalam, aku mendengar suara-suara tertawa yang bukan manusia, bercampur dengan jeritan panjang seorang wanita. Aku tahu, malam itu aku tidak bisa lagi berpura-pura.
Ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya di balik warung kopi itu. Dan entah kenapa, arwah wanita itu memilihku untuk mengungkap kebenarannya. Malam itu, aku benar-benar sudah tak kuat menanggung semua bayangan yang terus menghantui. Wajah wanita hamil itu, suara tangisan yang datang entah dari mana, hingga aroma kopi yang selalu tercium meski aku tidak sedang berada di warung. Semua membuat kepalaku seolah akan pecah. Aku berniat melaporkan ini pada warga desa. Tapi hatiku masih diliputi ragu. Siapa yang akan percaya dengan ceritaku? Lagi pula, jika benar warung itu sudah menjadi sumber rezeki sebagian warga, bukankah mereka justru bisa berbalik menuduhku? Namun tekadku sudah bulat. Aku harus membuka mulut. Aku mengendarai truk malam itu melintasi jalur Karya Mukti sekali lagi. Angin malam terasa dingin menusuk jalan lenggang, hanya terdengar suara mesin yang meraung. Namun tiba-tiba, tepat di depan warung kopi itu, mesin trukku tersentak dan mati. Lampu depan padam, seluruh tubuhku terasa terjebak dalam kegelapan pekat. Aku berusaha memutar kunci kontak berkali-kali, namun mesin sama sekali tidak mau menyala. Sunyi, hanya detak jantungku yang berdentum semakin kencang. Dari balik kegelapan, aku melihat sosok berjalan perlahan, Pak Ramli. Ia muncul begitu saja, seolah ditelan dan dimuntahkan oleh bayangan malam. Senyumannya berbeda kali ini, senyum yang menusuk tulang. Matanya merah menyala, berkilat seperti bara api yang hidup. Ia berdiri tegak di depan trukku, tangannya terlipat, dan dengan suara serak ia berkata, "Kau sudah terlalu tahu banyak, Arman. Sekarang, giliranmu." Tubuhku seketika kaku. Aku ingin kabur, tapi kakiku tak bisa bergerak. Tanganku seolah membeku, menempel di setir. Nafasku tercekat, dadaku sesak. Saat itu udara sekitar berubah menjadi lebih berat. Bau anyir semakin tajam menusuk hidungku. Dari arah warung, pintu kayu yang tadinya tertutup rapat kini berderak terbuka dengan sendirinya. Dan dari balik pintu, sosok yang selama ini muncul dalam mimpi-mimpiku melangkah keluar. Seorang wanita hamil, rambut panjang kusut menutupi sebagian wajah. Bajunya compang-camping, perutnya besar penuh noda merah. Wajahnya pucat, matanya kosong, namun dari matanya memancar kemarahan yang membara. Aku semakin panik, kupikir arwah itu akan langsung menyerangku. Namun yang mengejutkan, pandangannya tidak tertuju padaku. Ia berjalan perlahan ke arah Pak Ramli. Langkahnya berat, disertai suara lirih seperti tangisan bayi yang menyatu dengan isakannya. Pak Ramli mundur satu langkah. Wajahnya yang tadi penuh percaya diri kini berubah tegang. "Tidak, jangan. Aku sudah memberimu tempat. Aku sudah penuhi syaratnya," teriaknya dengan panik. Wanita itu berhenti beberapa langkah di depannya. Suaranya pecah, serak, namun penuh dendam yang membakar. "Kau janji akan bebaskan aku setelah mati. Tapi kau ikat jiwaku di dalam kopi ini. Kau tipu aku. Sekarang aku menagih janji itu." Suasana mendadak berubah semakin mencekam. Angin malam berhenti berhembus sunyi, hingga suara detak jantungku sendiri terdengar jelas di telinga. Pak Ramli berteriak histeris, berusaha berlari menjauh, tapi tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan yang tak kasat mata. Tangan arwah wanita itu terulur, dan seketika tubuh Pak Ramli terseret ke dalam warung. Pintu kayu yang lapuk itu berderak keras, menutup sendiri dengan dentuman memekakan telinga. Aku hanya bisa menatap dengan ngeri dari balik kaca truk. Dari dalam warung terdengar suara gelas pecah, meja terbalik, dan jeritan panjang Pak Ramli yang melolong minta tolong.
Suara itu berubah-ubah dan teriakan manusia menjadi raungan yang tidak wajar. Lalu hening, sebelum kembali disusul dengan dentuman keras. Bau anyir semakin pekat, membuatku hampir muntah. Lalu, dari celah papan kayu warung itu, keluar asap hitam pekat yang melayang ke udara. Asap itu membawa serta suara-suara aneh, tangisan, tawa melengking, dan doa-doa yang terputus di tengah jalan. Aku memeluk setir erat-erat, tubuhku gemetar, berharap semua itu hanya mimpi buruk. Ketika aku memberanikan diri menoleh lagi, warung itu sudah tidak ada, hanya tinggal tanah kosong dengan bekas hitam terbakar dan sebuah pohon besar yang bergoyang pelan meski angin sama sekali tidak berhembus. Aku segera menyalakan mesin truk, kali ini langsung hidup dengan sekali putar. Dengan tubuh masih gemetar, aku menginjak gas dalam-dalam, meninggalkan tempat terkutuk itu tanpa menoleh lagi. Jalanan terasa lebih panjang dari biasanya, namun sialnya sejak malam itu, aku tidak pernah lagi bisa menikmati kopi seperti dulu. Setiap kali aku menyesap kopi, dimanapun aku berada, selalu ada bayangan samar di permukaannya. Wajah wanita hamil itu menatapku dari dalam cangkir. Matanya kosong, penuh amarah, seolah mengingatkanku bahwa ia masih terjebak di antara dunia orang hidup dan orang mati. Aku tahu Pak Ramli mungkin sudah menerima balasannya, tapi arwah itu belum benar-benar bebas. Ia masih mencari, menuntut siapapun yang pernah singgah, siapapun yang pernah menyeruput kopi hasil pesugihan itu. Dan aku sadar, sejak malam itu, namaku sudah ikut terikat dalam dendamnya. Setiap kali aku menutup mata, suara lirihnya kembali mendengar di telingaku. Kau yang kupilih, balaskan dendamku. Aku hanya bisa berdoa, berharap ada jalan keluar. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu, cepat atau lambat, giliranku pasti akan tiba.